Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rashid Hadi Perdana Siregar, merupakan mahasiswa program studi KPI di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2024, NIM-nya 2430017. Dan bersama saya itu saudara Abdul Fatah. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatah dari program studi komunikasi penyiaran Islam, NIM 2430030. Salam komunikasi. Salam Komunikasi. Baik, di sini saya bersama saudara Abdul Fatah, kami semua juga pernah menjadi seorang mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah UIN Syahada pada tahun 2024. Nah, dalam rangka malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai hukuman ya, saudara Fatah. Iya. Hukuman dalam menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa selain bahasa Indonesia di Ma'had Al-Jami'ah. Baik, di sini langsung saja kita mulai ya. Saudara Abdul Fatah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara? Alhamdulillah baik Baik, oke. Di sini kita akan berbincang sedikit mengenai hukuman-hukuman berbahasa daerah. Nah, bagaimana pandangan seorang Abdul Fatah mengenai hukuman-hukuman yang ada di Ma'had Al-Jami'ah jika ada mahasantri yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan kampus, apalagi di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah? Baik, menurut saya dari hati yang pendalam ini, yang dimana aturan-aturan yang ada di Ma'had Al-Jami'ah UIN Syahada Padang Sidempuan ini memang diarahkan untuk berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Yang dibiasakan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Akan tetapi sulit juga karena di luar Ma'had kami berbahasa Angkola. Makanya jadi perlu waktu untuk menyematkannya. Menyemangatkan. Berarti menurut saudara Fatah, kendala-kendala kenapa masih menggunakan bahasa daerah merupakan kendala yang terlalu sering dibiasakan di luar kampus gitu ya. Iya. Mahasantri ini di luar kampus menggunakan bahasa daerah, jadi ketika di kampus sulit untuk membiasakannya gitu. Lalu bagaimana menurut seorang Fatah, apakah hukuman yang dilakukan di Ma'had Al-Jami'ah ini efektif apabila dilakukan untuk supaya menyadarkan mereka betapa pentingnya bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris? Hukumannya itu efektif yang dimana kalau niatnya mendidik bukan menakuti mahasantri. Misalnya disuruh membuat percakapan atau bahasa Arab dengan kosakata atau bahasa Inggris dengan vocabulary, yang dimana yang sering daerah yang efektif untuk disiplin dalam suatu kegiatan. Berarti hukumannya lebih ke hukuman yang mendidik ataupun hukuman yang edukatif gitu ya. Hukuman-hukuman yang bukan hanya sekedar hukuman fisik, tapi hukuman yang mengedukasi mereka supaya bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris gitu. Iyalah. Nah, jadi biasanya di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah ini hukuman seperti apa yang sudah sering diterapkan dari tahun ke tahun di Ma'had Al-Jami'ah untuk mahasantri yang masih sering menggunakan bahasa daerah, saudara? Yang dimana hukuman-hukuman yang diterapkan di zaman-zaman sebelumnya itu adalah menjadi menghafal vocabulary atau menambah hafalan-hafalan ayat suci Al-Quran, semisalnya surah-surah pendek dalam juz 30 itu adalah. Yang dimana apalagi bahasa Inggris menghafal vocabulary dari A, B, C, D kayak gitu adalah. Hukuman yang bersifat menghafal. Iya, mendidik dalam mahasantri. Dia pokoknya hukumannya menghafal, hukuman yang menambahkan hafalan mufrad dan hafalan ayat gitu. Iya. Nah, menurut saudara Fatah, apakah hukuman-hukuman tersebut dapat untuk dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, atau hukuman-hukuman ini berhenti di sini atau gimana? Menurut saudara Fatah, apakah harus dilanjutkan atau stop di sini? Baiklah. Kalau menurut saya itu mending dilanjutkan Yang dimana untuk mendidik mahasantri yang sebelumnya, apalagi di sini zaman modern, yang dimana penuh Android, yang dimana ada beberapa Android yang bermacam-macam, untuk melatih dalam berbahasa Arab, berbahasa Inggris, apalagi sekarang ada bahasa yang baru Apa itu? Bahasa Mandarin. Bahasa Cina. Iya, itu harus dikuasai juga kalau kita mau ke dunia. Yang dimana untuk lebih baik dalam ucapan kita untuk di depan orang yang banyak.
Karena bahasa Arab itu pun bahasa Internasional lah. bahasa Inggris untuk membuka wawasan dunia gitu Iya. kan. Lalu menurut saudara Fata gimana sih harapan-harapannya supaya hukuman ataupun iqobah ataupun pembiasaan hukuman ini dapat berlangsung lebih efektif dan lebih mudah untuk menyemangati masa itu supaya mereka tuh tidak lagi berbahasa daerah di lingkungan kampus. Apa sih harapan saudara Fata untuk kedepannya? Harapan saya lebih lagi semangat dan untuk kebiasaannya itu adalah lebih efektif. Yang dimana Allah bisa mengajari orang-orang itu berbahasa Inggris, berbahasa Arab. Yang saya bilang tadi ada yang bahasa baru Allah. Yang dimana bahasa itu bahasa Mandarin. Yang dimana insya Allah aku dengar-dengar 2 tahun lagi akan dibukakan bahasa Mandarin di Unsyahada Padang Sidimpuan ini Allah. Di Unsyahada Padang. Ada bahasa Mandarin ke depannya? Iyalah. Oh, Semoga dibuka lah Allah kan. semoga dibuka. Amin, amin. Secepatnya dibuka oleh pihak kampus supaya bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan bahasa Inggris itu dapat terrealisasikan sehingga santri itu ataupun mahasiswa baru itu tidak hanya berbahasa daerah di lingkungan kampus, tapi berbahasa asing yang 3 tadi. Gitu. Iyalah. Oke. Oke, mungkin cukup sekian saudara Fata, dikarenakan ini sekedar podcast singkat saja, kita berbincang-bincang, mungkin waktunya sudah habis. Iyalah. Saya mohon maaf lah apabila ada salah dan kata kan, kepada Allah saya mohon ampun. Iya. Dan berdasarkan apa yang sudah dibicarakan oleh saudara Fata tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya hukuman-hukuman berbahasa daerah ini dapat kita lanjutkan apabila yang pertama hukuman itu dapat bersifat edukatif ataupun mengedukasi santri supaya dia tidak hanya mendapatkan hukuman teguran fisik gitu, Iya. tapi mendapatkan hukuman yang bersifat menghafal mufradat, vocabulary gitu Iya. kan. Yang kedua hukuman yang proporsional, jadi hukumannya dia sesuai dia dengan tingkat santri itu sendiri gitu. Oke, itu mungkin kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Mungkin kedepannya saya juga berharap kepada Mahat Al-Jamiah, terutama saya sendiri gitu kan sebagai seorang musyrif, semoga Mahat Al-Jamiah dan hukuman-hukuman yang berlangsung terutama hukum bahasa daerah dapat lebih baik lagi, dapat lebih efektif lagi, dan dapat lebih mengedukasi lagi santri baru di Mahat Al-Jamiah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sekian saja pemirsa. Saya Rashid Haji Pernah Siregar pamit undur diri, dan Saya Abdul Fatah dari KPI NIM 24 pamit mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Terima kasih saudara Fata. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah.